Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidatul Latifah, NIM 12406193046 dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah kelas MKS 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang parameter populasi. Macam-macam penduga yang baik yang pertama yaitu tidak bias. Statistik sampel yang digunakan sebagai penduga harus sama atau mendekati parameter populasi yang diduga. Yang kedua yaitu efisien. Statistik sampel memiliki standar deviasi yang kecil. Yang ketiga adalah konsisten, yaitu jika ukuran sampel meningkat, maka statistik sampel akan semakin mendekati parameter populasinya. Metode pendugaan secara statistik terdapat dua metode penggunaan yang dilakukan terhadap populasi, yaitu yang pertama adalah pendugaan titik atau point estimation. Pendugaan nilai populasi atas dasar atau nilai dari sampel. Cara pendugaan atas dasar satu nilai ini sangat sederhana, namun nilai penduga yang demikian sulit untuk dapat diidentik dengan parameter yang diduga. Yang kedua adalah pendugaan interval, yaitu suatu pendugaan terhadap parameter berdasarkan suatu interval. Di dalam interval di mana diharapkan keyakinan tertentu parameter tersebut terletak. Hasil dari pendugaan interval ini diharapkan akan lebih objektif. Pendugaan interval akan memberikan nilai parameter dalam suatu interval dan bukan nilai tunggal. 1. Penduga parameter mean. Yang kita hitung nanti adalah simpangan baku dan alfa sesuai alfa yang didapat tingkat kepercayaan yang diminta. Jadi misalnya berapa tingkat kepercayaan 95%. Berarti 1 min alfanya itu adalah 95%. Jadi alfanya itu 1 min 95% ini yang kita duga adalah mu per x bar. Dalam perhitungan soal x barnya, berapa sigma x barnya, berapa alfa per 2 nya, berapa kalau kita mau menghitung proporsi p barnya berapa, sigma p barnya berapa, lalu z alfa per 2 nya berapa. Tabel yang akan kita gunakan adalah tabel z kumulatif. Contoh soal. Nah, dari soal ini yang kita ketahui populasi rata-rata dan simpangan baku yaitu 30 juta dan 6 juta. Yang diketahui populasinya yaitu 30 juta dan simpangan baku 6 juta. Yang diketahui populasi karena tidak ada sampel yang dipilih yaitu 100. Nah, populasi yang di sini adalah tidak terbatas karena ukuran populasinya kita tidak tahu, jadi kita anggap sebagai tak terbatas. Makanya untuk menghitung x bar dan sigma x barnya tidak perlu dikalikan faktor konektor. Berikutnya 95% disebut 1 min alfa. Jadi interval kepercayaan 95%. X bar dikurangi alfa ini adalah 95%. Maka berapa alfanya? Alfanya tentu 1 min 95%. Dapatlah 5%. Yaitu kita menghitung diketahui N-nya ukuran sampel 100, X-nya yaitu gaji pegawai di suatu perusahaan, mu-nya yaitu 30 juta dan sigmanya 6 juta. Ditanya selang kepercayaan 95% untuk menduga berapa sesungguhnya rata-rata gaji para pegawai di perusahaan tersebut. Yaitu jawab, berapa probabilitas x bar dikurang z alfa per 2 dikali sigma x bar. Mu yang kita duga rata-ratanya gaji pegawai tersebut di dalam 1 bulan. Nah, berapa persen kepercayaan yang kita inginkan? Yaitu 95%. Jadi alfa itu adalah 1 min 95% dapat 5%.
kita butuh Y alfa per 2, makanya dibagi 2 sama dengan 2,5%, sama dengan 0,025. Selanjutnya kita hitung berapa X bar Y alfa per 2 X bar. X barnya sama dengan rata-rata populasi, yaitu sebesar 30 juta. Lalu untuk menghitung sigma X bar tidak terbatas, kita gunakan rumus sederhana, yaitu sigma dibagi akar N, 6 juta per akar 100. Akar 100 yaitu total sampelnya. Y alfa per 2 nilainya 0,025 atau 0,2,5%.